Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini, seperti yang sudah saya janjikan, sebelum kita masuk ke kelas, untuk materi-materi ajar yang akan saya sampaikan, agar tidak banyak menghabiskan waktu kita mencatat di kelas dan lain sebagainya, maka saya akan sharing via video seperti ini. Harapannya kalian akan bisa mengulang lagi dan di kelas kita bisa fokus karena kalian sudah punya landasan materi. Jadi di kelas kalian bisa fokus langsung untuk berlatih ke debate-nya. Jadi sebelum kita mempelajari satu persatu atau salah satu jenis debate yang akan kita gunakan seperti yang kita sepakati di awal, yaitu kita mau fokus pada British Parliamentary Debate. Saya tapi ingin mengenalkan beberapa jenis debate kepada kalian sehingga kalian bisa melihat bahwa setiap format debate itu dia punya pola rules sendiri, cara menangnya, cara tampilnya dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan mengenalkan beberapa, yaitu sama coba lihat ya. Ada namanya policy debate, kemudian ada cross examination debate, terus ada public forum debate, Lincoln Douglas debate, parliamentary debate, dan sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi saya fokus pada yang lima ini. Dan walaupun nanti di akhir kita akan fokus mendalami yang parliamentary debate. Jadi pertama kita memulai dengan public debate. Sebenarnya policy debate sama cross examination debate itu hampir mirip. Makanya terkadang policy debate itu disebut cross examination debate karena dalam formatnya ada beberapa step cross examination, tapi pada dasarnya nggak sama benar. Dalam artian ada perbedaan sendiri di mana cross examination ada tambahan sendiri nanti. Policy debate ini adalah the oldest format, dalam artian dia adalah debate jenis pertama yang diperlombakan di zaman dulu gitu. Nah, di sini para debaters itu speakers yang pertama kali mengajukan pendapatnya itu dia boleh baca teks gitu. Jadi dalam perlombaan nanti kalian bisa lihat contohnya di mana para speakers itu bawa laptop dan membacakan laptopnya gitu. Kemudian karena ini policy debate, fokus dia itu adalah pada membahas government policy gitu. Bagaimana misalkan kalau lombanya tentang American policy, maka tentang apa polisi yang ada di Amerika gitu. Kalau di kita di Aceh, maka polisi itu adalah kebijakan atau ketetapan pemerintah terhadap suatu peraturan. Seperti di kita di Aceh paling terkenal itu dengan syariat Islam gitu. Di mana di daerah lain tidak ada peraturan tentang syariat Islam. Di sini ada. Jadi itu salah satu yang akan diperbincangkan. Ciri khusus dia itu adalah topik utama dari policy debate itu adalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia pesertanya itu dua lawan dua, namanya satu tim terdiri dua orang. Kemudian, nah yang menarik dia itu adalah eh, tim topik yang diperdebatkan, yang dilombakan dari mulai babak penyisihan sampai babak final itu sama gitu. Topik yang dipenuh. Jadi setahun sekali keluar topik gitu. Kalau tentang hari ini tentang syariat Islam mendiskriminate perempuan misalkan, maka dari mulai babak penyisihan tingkat desa sampai tingkat nasional sampai tingkat internasional itu dengan topik yang sama. Sehingga pada yang masuk final-final itu ya mereka udah lebih lancar karena yang diperdebatkan itu terus gitu. Jadi nanti ada affirmative team dan negative team. Hanya saja dalam perlombaannya selama setahun dari babak penyisihan sampai babak final itu, tim kita itu nggak selalu di afirmatif gitu. Tim kita akan di switch. Kadang jadi affirmative team, kadang jadi negative team. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan topiknya, dia nggak sebut motion, tapi dia sebutnya resolution tentang the application of Sharia law in Aceh. Jadi pemberlakuan syariat Islam, peraturan atau undang-undang syariat Islam di Aceh. Jadi temanya atau topik resolutionnya itu adalah the Aceh government to apply Sharia law which discriminate women gitu. Misalkan peraturan syariah law itu menjajah perempuan. Nah, jadi di sini si apa ya? Sebenarnya bentar-bentar. Mungkin saya agak salah dalam menetapkan resolusinya. Seharusnya di sini secara aturannya adalah the Aceh government ought to apply Syariah law to protect women. Nah, jadi bukan discriminate women, tapi dia
eh, resolusinya itu bentuknya lebih ke positif gitu. Jadi si affirmative team bakalan mensupport policy ini karena menurut affirmative team bahwa syariat Islam itu melindungi perempuan, bukan menjajah. Nah, si negatif tim mengargue, melawan policy ini karena menurut dia itu diskriminasi perempuan, bukan melindungi perempuan. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Untuk si affirmative team, dia harus membuktikan bahwa kebijakan yang ditetapkan di Aceh itu akan menghasilkan good change, dalam artian akan memberikan perubahan yang baik ke depannya. Dengan cara dia menunjukkan tiga hal. Pertama, bahwa sebelum aturan itu dimulai, ada problem yang harus diselesaikan. Dan tidak bisa diselesaikan tanpa policy ini gitu. Dia harus bisa menunjukkan itu di speaking pertama dia. Kemudian, how policy will bring solution for the problem. Karena tadi ada problem, dan hanya bisa dihasilkan atau hanya bisa diselesaikan problem itu dengan solusi kebijakan itu, dengan hadirnya kebijakan itu. Jadi bagaimana kebijakan itu memberikan solusi. Misalkan tadi dia sebutkan resolusinya syariat Islam melindungi perempuan. Berarti sebelum syariat Islam ditetapkan, berarti ada banyak problem-problem yang dihadapi perempuan. Sehingga dimunculkanlah syariat Islam untuk melindungi perempuan. Jadi si affirmative team harus mampu menunjukkan evidence bahwa aplikasi syariat Islam di Aceh itu sebelum diaplikasi ada problem, setelah diaplikasi problem itu selesai. Dan yang terakhir itu dia harus mampu menunjukkan bagaimana policy tadi memberikan impact yang baik. How impact outweigh the drawbacks. Impacts itu hmm, apa dampak yang baik terhadap masyarakat. Outweigh itu melebihi. Misalnya terhadap sebuah kebijakan itu pasti ada kebaikan dan kekurangan gitu kan. Maksudnya dari suatu kebijakan akan ada konsekuensi, konsekuensi baik dan konsekuensi negatif. Always di sini bagaimana konsekuensi positif itu melebihi atau lebih banyak atau lebih penting, lebih berdampak ketimbang konsekuensi negatif gitu. Misalkan kalau kita minum obat rasanya pahit, ada efek samping mengantuk. Tapi obat itu walaupun pahit dan mengantuk, dia memberikan kesembuhan, buat kita sembuh dari penyakit. Jadi rasa kantuk dan pahit tadi itu tidak akan terasa, tidak akan menjadi apa ya, tidak akan sebanding dengan sembuhnya sakit tadi. Nah, itu jadi kesembuhan yang dihasilkan dari obat itu namanya outweigh the drawback. Drawbacknya apa tadi? Drawbacknya rasa pahit dan rasa kantuk, gitu kan? Jadi, tapi kalau kamu berada di bagian yang negatif, maka kamu harus bisa mengargu good change dari policy itu nggak ada. Ya, tadi dia bilang bahwa kalau di si afirmatif itu mengaku ada problem sebelum policy, kamu harus bisa nunjukin kalau kamu di negatif bahwa di Aceh tuh nggak ada problem loh dengan perempuan. Kenapa harus ada kebijakan baru yang ternyata kebijakan baru itu malah tidak membawa solusi apa-apa. Bahkan, nah, jika si negatif tim itu mampu menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan yang terbaru tentang perempuan itu malah mendiskriminate perempuan, memberikan dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif yang diinginkan. Kalau yang negatif tim mampu menunjukkan ini, maka mereka yang akan menang. Jadi itu pola dari menang kalahnya dalam policy debate. Nah, formatnya seperti ini. Pertama, ada ketua dari affirmative team, namanya first affirmative constructive. Jadi si anggota affirmative team satu orang bakalan ngomong sama 8 menit. Terus ada cross examination of the first affirmative, akan ada dari lawannya yang negatif tuh bakalan cross examination, menguji salah satu apa yang dia sebutkan gitu, kayak konfirmasi gitu kan, 3 menit. Terus nanti naik yang dari negatif tim konstruktif, kasih ide dia dari kelompok negatif, ini 8 menit. Terus ide si negatif tadi di cross lagi, cross examination of the first negative team, 3 menit. Kemudian si second affirmative construction. Jadi si tadi kan satu tim 2 orang. Yang pertama udah ngomong, cross. Kemudian yang negatif pertama ngomong, kemudian cross. Terus yang kedua, si orang kedua dari affirmative team ngomong sama 8 menit. Di cross lagi sama yang second affirmatifnya. Kemudian ada second negatif ngomong, di cross lagi, makanya di
policy debate itu juga ada yang ngomong bahwa dia juga cross examination debate karena banyak cross examination debate. Kemudian first negative rebuttal. Nah, di rebuttal itu tidak ada tambahan opini, tapi rebuttal itu adalah melawan eh, apa ya, melawan pendapat lawan kita itu dengan dari apa yang dia omongin kita lawan, kita sanggah gitu. Tapi nggak boleh nambah evidence baru gitu. Kemudian si first affirmative rebuttal, kemudian second negative rebuttal, dan si second affirmative rebuttal. Jadi sekarang saya mau share sama kalian salah satu contohnya ya. Bentar, bentar. Mhm. Oke, saya rasa semua dengar. Saya share sound dulu, biar semua dengar ya. Oke, ini salah satu Mr. Brad Joya, our coaches, Mr. policy Josh debate Clark, Mr. Kevin Hamrick. di Amerika. Is a feat in and of itself. It is clear that the legacies. Ini si first afirmatif yang ngomong konstruktif, dia pakai meja dan dia baca teksnya dari laptop dia. Ini first affirmative team, ini negative team. Lombanya bakalan seperti ini ya. Set up by Judge Pelham, carried out by Melissa Wade, and now by the new fabulous group of educators means that the Barkley Forum is in good hands. In addition, a special shout out to the Pelham Tab Room, headed by Michaela Malson and James Hearn, as well as the Emory debaters for making sure the event ran ever so smoothly. Special shout out to Vivith for trekking through the rain to help lead us to this building. I also want to take a moment to express my congratulations to the new key coaches to the Barkley Forum. Mr. Dean Rhodes from Trinity Prep, Mr. Scott Waldrop from Hadesburg, Mrs. Sandra Berkowitz from the Blake School, and Mr. James Rowan from the Emory University. And a very, very special congratulations to our own Miss Cindy Timmons for a long overdue recognition as a key coach. Finally, I would like to congratulate our opponents from the Montgomery Bell Academy for a fantastic deep run into a tournament as they usually do. We always seem to be having interesting and fun debates late in tournaments. I'm sure this one will be no exception. Without further ado, I'll move on to the 1AC. Is anybody not ready? The current Supreme Court precedent regarding abuse in schools uses language that courts need to consider the harm from both. Predictions only apply to the systems which can be described as to account for emotional abuse. So our evidence isolates two different Supreme Court precedents that are applicable. Framed with logical probability, the logic of catastrophe does not attempt to produce cross examination yang tadi itu. Jadi setelah yang satu ngomong, dari grup sebelah bakalan cross examination ke grup ini ya. Soaring uncertainty. Even the most absurd scenarios gain plausibility, constructing a chain of potentialities and brought into the possible if likelihood dwindles with each step. Their disadvantages will be based on faulty internal link chains and make assumptions that none of us can make about the way politics and international relations work. That's Glover in 2012. Chimps throwing darts at possible outcomes would have done almost as well as the experts. Predictions only apply to the systems which can be described as isolated, and modern society is not one of them.
IRA is specifically predicting future events. Social systems involve complex variables. The result is systems display nonlinear relationships. Outcomes cannot be understood by adding together of units. Many of the results of actions are unintended. Complexities appear even in simple situations. Complexity theory, an emerging approach on framework utilizing conceptual lenses attuned to the interaction of larger numbers of variables and actors interacting in nonlinear fashion. I'm open for cross-sects. So since you broke this to affirmative without disclosing, I have some very basic general questions. What Supreme Court precedent covers school teacher vulgar use in the status quo? So our evidence isolates two different Supreme Court precedents. Jadi, kenapa mereka tekan-tekan itu rata-rata mereka pegang stopwatch. Jadi, timing dalam policy debate itu penting sekali. Jadi, setiap orang tidak boleh melebihi waktunya. Ini yang biasa ya, yang misalnya dengan speed yang biasa, dengan kondisi debate yang biasa. Tapi mereka boleh lihat teks dan topiknya itu sama seluruh tahun gitu. Jadi dalam dari masa persiapan tes sampai tes, topiknya itu terus gitu. Nah, ini satu lagi saya mau kasih nampak ada yang eksepsional yang menurut saya agak lucu ya, di mana lomba debate-nya itu pakai speeding gitu. Ini debate tapi ngomongnya super cepat. Aggressive and sometimes hot-tempered, but Mo Rocca met some young people who have actually had some fun debating as they speed through the process. If it sometimes feels like our candidates just aren't covering that much ground, it's just not true. It's absolutely true. You might want to listen to this. Out of control, the useless dams result in spiritual poverty and fashion that ensures endless suffering that's elaborate every appeal. Few can argue like these fast-talking teens on issues from Russia to poverty and the economy. The state would have little loose economically starting more only 90% of states well. It's not economic intercourse is possible can conquest produce significant benefits. They're debating at speeds of nearly 400 words per minute, 4 times faster than the average person speaks. It may sound like gibberish, but this is serious government policy. At New Trier High School's weekend tournament in suburban Chicago, the topic is federal funding for transportation infrastructure. Improving courts the most federal responsibilities federal government that's needed to maintain the U.S. as a leader. The Commerce Clause is the basis for exclusive federal jurisdiction. Federal law takes precedence. Funding as language pen state processes. Now only the plan solves. Expertise is key. You both go to Catholic school. Mm-hmm. Yeah. So you could probably do the whole rosary in about 3 minutes. we could. That's a potential, yeah. The HMAP's already allocated funds to the plan. The plan stops also with Lundero. But it's no gimmick. Content counts. Speed reading, called spreading, packs more facts into a speech and scores more points with the judges. So timers are everywhere. Running long is not an option. Survival is at stake. Now go to the manufacturing advantage. If you think you can play fast and loose with the facts when you're speaking at these speeds, think again. These kids don't miss a beat. Inside more is unlikely to reception on non-nuclear modernization plants and Russian reception restraints. Turns out they're lightning fast listeners and note takers as well, running instant fact checks for their all-important rebuttals. No, the link. You don't have an answer to any of your questions. You want me to answer a question or go no? ahead. It even comes down to what pens you use, because some pens can write faster than others. If you're distracted for just a couple of seconds, you can miss a couple hundred words. Exactly. And miss very important arguments that may cost you to the debate. I'm more capable of describing the transportation of nuclear strikes. They say that the message... The breathing.
Yeah. The sharp intakes of breath. Sometimes it sounds a little bit like you're crying. Like, it's just not fair. I didn't do it. Like that kind of a thing. Yeah, that happens. It's actually a really good interpretation of the way we breathe. James and Athena Sawyer feared something else the first time they heard their son practicing. He thought he had asthma attack or something. Humans don't normally make that sound. But Nate. Karena mereka harus ngomong cepat, saking cepatnya mamanya mengira mereka kena asma karena harus bernapas seperti itu ya kan. Tapi ini sesuatu yang ada, real, dan mereka memperlombakan ini dalam turnamen gitu. Jadi suatu hal yang unik juga membuat kita tahu bahwa jenis lomba debate sendiri beragam ya. Mungkin sekian untuk hari ini dari kelas untuk materi debate kita. Insya Allah di kelas kita akan berjumpa lagi. Dan kalian harus persiapkan, ya minimal nanti kita akan bahas tentang policy itu, dan kita akan lanjutkan ke depan dengan parliamentary debates. Bagaimana polanya, bagaimana membangun argumen, dan lain sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.